Halo semuanya, selamat datang di channel Bilik Horor. Kali ini channel Bilik Horor mendapat kiriman cerita dari Mas Rudi Sragen. Semoga kiriman Mas Rudi ini bisa menambah koleksi cerita horor buat penggemar setia channel Bilik Horor. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan cerita horor yang lebih seru. Cerita ini berjudul Tumbal Berdarah Gudang Tua. Dan jangan lupa siapkan kopi dan cemilan untuk menemani teman-teman dalam mendengarkan cerita ini. Yuk kita mulai. Halo semuanya, selamat datang di Bilik Horor, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Pak Rudi adalah pengusaha sukses toko material. Hampir di setiap ibu kota kecamatan, toko materialnya ada. Pelanggannya pun berjubel. Di antara banyak toko yang dimiliki, ada satu toko yang mempunyai ciri khas tersendiri. Toko tersebut sangat luas dan memiliki gudang tua di belakangnya. Gudang tua tersebut terletak di belakang dan tidak boleh ada karyawan masuk ke gudang tersebut. Ada penjaga khusus yang ditempatkan di lorong yang akan menuju ke gudang tersebut. Setiap orang yang masuk lorong akan dihalau oleh penjaga tersebut. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Rudi sering menerima tamu dan langsung menuju gudang tersebut. Tamu yang datang naik mobil dan kaca selalu tertutup. Dan ketika keluar dari mobil, selalu membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Suatu saat penjaga lorong tidak masuk kerja karena sakit. Kemudian digantikan karyawan lainnya bernama Pak Sutar. Pak Sutar ini merupakan karyawan yang cukup lama bersama Pak Rudi. Walaupun begitu, Pak Sutar dilarang masuk ke gudang tua tersebut. Pak Sutar sebenarnya diliputi tanda tanya besar, kenapa dia dilarang masuk gudang tua itu. Ketika Pak Sutar diserai jaga gudang dan Pak Rudi sedang luar kota, Pak Sutar memberanikan diri untuk melihat gudang tersebut. Pak Sutar masuk ke gudang tua dan sedikit terkejut karena di gudang tersebut ada gundukan tanah seperti makam berjejer. Dan di ujung ruangan ada batu-batu seperti untuk sesaji dan bau mistis sangat kental. Pak Sutar kemudian buru-buru keluar gudang menuju pos yang ditempati. Pak Sutar tidak tahu kalau di situ ada CCTV tersembunyi. Ketika Pak Rudi pulang, Pak Sutar dipanggil ke ruangannya. Pak Sutar ditanyai panjang lebar seputar gudang yang Pak Sutar masuki. Pak Sutar tidak bisa berkelit karena ada rekaman CCTV. Pak Rudi tidak marah karena Pak Sutar adalah karyawan yang setia dan cukup lama ikut Pak Rudi. Pak Rudi justru bercerita panjang lebar tentang gudang tua itu. Pak Rudi berterus terang ke Pak Sutar kalau selama ini dia memakai tumbal untuk menjalankan bisnisnya. Tumbal tersebut adalah kepala manusia yang meninggal di malam Jumat Kliwon dan orang tersebut belum menikah. Cara meninggalnya dengan laka lantas. Pak Rudi berani membayar berapapun untuk mendapatkan kepala tersebut. Dan kepala tersebut biasanya dari hasil mencuri di makam. Kemudian kepala tersebut dikubur di dalam gudang tua. Setiap mendapatkan satu kepala, Pak Budi merogoh kocek sebesar 20 jutaan. Dan ketika mendapat satu kepala,
Pak Rudi pasti membuka cabang toko material yang baru. Pak Rudi berkata ke Pak Sutar, ini gundukan ada 15, dan berarti jumlah toko materialnya ada 15 juga. Pak Rudi kemudian ingin punya pesugihan lagi, karena dengan cara lama kadang kesulitan dalam mencari tumbal kepala. Pak Rudi mengajak Pak Sutar untuk mendatangi dukun yang bisa mencarikan pesugihan tambahan. Kemudian dukun itu mengajak Pak Rudi dan Pak Sutar ke sebuah gua. Gua itu agak terpencil dan dukun itu kayaknya sudah familiar dengan daerah itu. Ketika memasuki gua, hawa mistis sangat terasa. Bau menyan dan bunga sangat menyengat. Sang dukun kemudian membuat ritual khusus untuk memanggil pesugihan di dalam gua itu. Setelah selesai ritual, tiba-tiba ada angin berdesir kencang. Tiba-tiba ada makhluk aneh samar-samar muncul dari ujung dalam gua. Makhluk aneh itu berupa raksasa, kepala besar, gigi dan taring panjang sekali. Kemudian dukun berkomunikasi dengan makhluk itu. Komunikasinya apa? Pak Rudi dan Pak Sutar tidak memahami. Setelah beberapa lama makhluk itu hilang. Kemudian dukun mengambil sesuatu dari dalam gua yang dikasih makhluk itu. Dukun bilang ini adalah jimat yang harus disimpan Pak Rudi, dan setiap 3 tahun Pak Rudi harus setor tumbal berupa nyawa ke makhluk tersebut. Jangan sampai ingkar janji. Kalau sampai ingkar janji, nyawa Pak Rudi bisa jadi gantinya. Setelah dari gua tersebut, usaha Pak Rudi semakin maju. Pak Rudi melebarkan sayapnya ke bisnis lain dan karyawannya ribuan. Pak Rudi sudah wanti-wanti ke Pak Sutar, jangan cerita ke siapa-siapa. Ini sangat rahasia, kata Pak Rudi. Pak Sutar mengangguk saja. 3 tahun berjalan sudah sejak dari gua. Pak Rudi tiba saatnya harus setor tumbal. Kemudian Pak Rudi konsultasi dengan sang dukun. Tumbalnya siapa kira-kira? Dan Pak Rudi tidak mungkin menyetorkan tumbalnya anaknya. Pak Rudi hanya punya anak 1 semata wayang dan sudah besar sekolah luar negeri. Pak Rudi tidak mau mengorbankan anaknya. Kemudian sang dukun memberikan masukan agar tumbal diambil dari karyawan yang jumlahnya sudah ribuan. Akhirnya Pak Rudi setuju dan dukun memberikan sebotol air dan diberikan kepada karyawan. Cara memberikan air secara acak. Pak Rudi kemudian mengatur strategi agar air itu bisa diminum oleh salah satu karyawan yang jumlahnya ribuan itu. Pak Rudi membayar seseorang untuk menaruh air itu di salah satu kantin yang biasa untuk makan karyawannya. Dan air itu berhasil diminum salah satu karyawan. Karyawan itu masih muda dan kayaknya belum menikah. Karyawan itu meminum air itu. Saat meminum air, karyawan itu tidak merasakan apa-apa. Ketika sampai di rumah, karyawan itu tiba-tiba merasakan panas dingin. Belum sempat dibawa ke rumah sakit, karyawan tersebut meninggal dunia. Pak Rudi sebagai bosnya datang melayat dan membawa uang banyak sebagai tanda duka cita. Waktu terus berlalu sampai usaha Pak Rudi sudah memakan 5 nyawa sebagai tumbal. Pak Sutar yang tahu semua skenario itu akhirnya tidak kuat juga. Pak Sutar kemudian memberanikan diri untuk berbicara dengan Pak Rudi untuk mengakhiri semua ini. Toh Pak Rudi sudah kaya raya.
Pak Rudi disarankan untuk memutus perjanjian dengan pesugihan itu. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada kabar istri Pak Rudi kecelakaan dan meninggal dunia. Setelah beberapa hari kemudian, Pak Sutar bertanya kepada Pak Rudi, apakah istrinya juga dijadikan tumbal? Pak Rudi hanya merenung dan kemudian menjawab pertanyaan Pak Sutar. Sebenarnya saya tidak mengorbankan istrinya. Cuma Pak Rudi lupa menaruh air yang diberikan dukun. Ternyata air itu diminum istrinya sendiri secara tidak sengaja. Akibatnya istrinya ikut jadi tumbalnya. Maya, anak Pak Rudi yang sekolah di luar negeri, sudah lulus dan bekerja di kampusnya, sudah nikah dengan teman kampus orang bule. Maya hanya pulang karena ibunya meninggal dunia, dan Maya tidak berniat meneruskan usaha ayahnya. Maya sudah sreg bekerja di kampusnya yang ada di luar negeri, ditemani suaminya yang bekerja di perusahaan ternama di negara itu. Akhirnya Pak Rudi dan Pak Sutar pergi ke dukun untuk memutus perjanjian dengan pesugihan di gua itu. Sang dukun mengatakan tidak bisa, tetapi Pak Rudi ngotot dan mau kasih uang banyak. Akhirnya dukun itu menyanggupi dan datang ke gua. Pak Rudi dan Pak Sutar hanya boleh duduk di luar gua, sementara sang dukun menemui makhluk itu di dalam gua. Setelah ritual khusus, akhirnya makhluk itu muncul. Makhluk itu marah dan tidak mau memutus perjanjian. Kalau sampai memutus perjanjian, berarti nyawa terakhir harus Pak Rudi sendiri. Kalau tidak, dukun itu akan kena imbasnya. Akhirnya dukun itu membawa air lagi sebagai tanda putus dengan makhluk itu. Sang dukun tidak terus terang ke Pak Rudi. Air itu disuruh untuk mandi nanti malam di gudang tua itu. Setelah malam hari, Pak Rudi mandi pakai air itu dan masuk ke gudang tua. Pak Rudi masuk ke gudang tua sendirian dan Pak Sutar disuruh nunggu sendirian di pos depan. Pak Sutar menunggu sampai jam 9 siang, Pak Rudi tidak keluar-keluar. Akhirnya Pak Sutar ditemani beberapa karyawan memberanikan memeriksa gudang tua itu. Ketika masuk, alangkah kagetnya, Pak Rudi sudah meninggal dengan gantung diri. Dan kepala-kepala yang tertanam di gudang tua bermunculan, ada 25 kepala. Kemudian Pak Sutar mengundang orang pintar untuk menetralisir roh-roh yang ada di gudang tua tersebut. Tak lupa Pak Sutar juga melaporkan ke pihak berwenang untuk mengurusi jenazah Pak Rudi. Kemudian Maya, anak Pak Rudi, meminta usaha ayahnya ditutup sada dan semua aset dijual dan hasilnya disedekahkan. Demikian tadi teman-teman semua cerita horor kiriman Mas Rudi dari kota Sragen. Apabila teman-teman ada komentar ataupun usul-usul, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa support channel ini untuk tekan tombol subscribe. Sekian dan terima kasih, salam horor.